Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 SI 2B akan mempresentasikan proyek ibu kami yang berjudul Pintar Ekonomi Pancasila. Nama saya Fariak Marayan. Terus rekan-rekan saya adalah. Nama saya Dimas Aulia Faisrabani. Nama saya Rasendri Arkan Faras. Nah, ibu kini kami rancang sebagai media pembelajaran karakter dan ekonomi sederhana untuk anak-anak. Khususnya target audiens yang telah kami ini adalah kelas 2 SD. Tujuan utama dari ibu kini adalah mengenalkan nilai ekonomi Pancasila dengan cara yang ringan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mudah dipahami anak-anak. Pada slide ini kami membahas alasan mengapa kami menentukan eh, tema e-booknya. Saat ini banyak anak mengenal uang hanya sebagai alat membeli sesuatu, tapi belum memahami nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, budaya konsumtif mulai muncul sejak usia dini. Anak-anak lebih cepat tertarik membeli sesuatu dibanding memahami cara menggunakan uang dengan bijak. Oleh karena itu, kami melihat bahwa pendidikan ekonomi sederhana perlu dikenalkan sejak kelas 2 SD agar anak tidak hanya pintar berhitung uang, tapi juga memahami nilai moral di baliknya. Nah, seperti yang bisa dilihat, masalah-masalahnya, media pembelajaran ekonomi saat ini cenderung kaku dan kurang menarik minat anak. Ada teks padat, visual kaku, serta kurang kurang relatable. Konsep utama e-book ini adalah penyelidikan pintar. E-book ini hadir sebagai solusi inovatif yang edukatif dan rekreatif. Baik, selanjutnya saya lempar ke Dimas. Dari slide 5 ini, saya akan bahas dua karakter utama yang akan dalam e-book ini. Yang pertama ada anak bernama Gani, digambarkan sebagai anak yang suka menabung dan menggunakan uang dengan bijak. Karakter ini memiliki nilai keadilan sosial dan tanggung jawab yang besar. Sedangkan untuk karakter kedua, teman Gani ada bernama Rian, digambarkan sebagai anak yang jujur saat membeli sesuatu dan menjual di sekolah. Kedua karakter ini dibuat secara sederhana dekat dengan kehidupan anak sekolah dasar agar pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Di slide selanjutnya, terdapat beberapa bab yang akan ditampilkan di isi e-book kali ini. Bab pertama, mengenalkan ekonomi Pancasila melalui transaksi sederhana seperti jual beli mungkin di kantin sekolah. Di bab kedua ada membahas pentingnya asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Di bab ketiga ada bahas hak seperti kewajiban dan hidup keseharian. Di bab keempat ada penerapan lingkungan sekitar seperti koperasi, UMKM, dan kantin sekolah seperti halnya di lingkungan SD pada umumnya. Dan bab terakhir adalah mengajarkan anak melakukan aksi nyata sederhana dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Struktur ini dibuat secara bertahap supaya mudah dipahami dan dapat dipelajari oleh anak-anak kelas 2 SD. Dan di slide ketujuh ada tentang nilai yang kami tekani, yaitu kita ambil 3 poin. Ada contoh berbohong kepada penjual, keadilan dan juga kan tidak robot dan memilah barang secara milik kita. Yang terakhir adalah gotong royong, dikenalkan melalui dukungan terhadap koperasi dan usaha kecil di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah dasar. Nilai-nilai ini kami masukkan ke dalam cerita agar anak lebih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Lalu di slide selanjutnya ada ekonomi kerakyatan, yaitu terkait di sekitar pasar tradisional, koperasi, dan intinya lingkungan sekitar yang dapat dikenalkan sebagai konsep pembelajaran agar anak kelas 2 SD merasa relatable atau terbiasa dengan lingkungan sehari-hari. Tujuannya bukan membahas secara rumit, tetapi menanamkan rasa peduli terhadap masyarakat sejak dini. Dengan begitu, anak akan dapat memahami kegiatan ekonomi bukan hanya soal membeli barang, tapi juga membantu sesama. Untuk selanjutnya ada slide 9 yang akan dijelaskan oleh Rasendri. Baik, metode penyampaian dalam e-book ini dibuat sederhana dan interaktif. Pertama, kami menggunakan bahasa sehari-hari agar e-book mudah dipahami siswa kelas 2 SD. Kedua, setiap bab memiliki bagian refleksi dan latihan sederhana, supaya anak-anak tidak hanya membaca, tetapi juga berpikir. Ketiga, format digital dipilih karena lebih fleksibel dan mudah diakses melalui gadget yang sudah dekat dengan kehidupan anak-anak saat ini. Berdasarkan studi yang kami gunakan sebagai referensi, metode storytelling dan visual interaktif memiliki tingkat keterlibatan belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Karena itu, e-book ini dirancang agar anak-anak lebih aktif membaca, melihat ilustrasi, dan mengikuti cerita. Kami harap pendekatan ini dapat membantu anak-anak memahami nilai ekonomi Pancasila dengan cara yang lebih menyenangkan. Sebagai kesimpulan, Pintar Ekonomi Pancasila merupakan e-book pembelajaran karakter yang dirancang khusus untuk siswa kelas 2 SD. E-book ini menggabungkan cerita, visual, dan mengenalkan nilai kejujuran, keadilan, gotong royong, dan cinta terhadap ekonomi kerakyatan. Kami harap media ini dapat menjadi langkah kecil untuk membantu membangun karakter generasi muda Indonesia sejak dini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk pengembangan proyek ini ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.